Oke, sekarang kita belajar fungsi rasional ya, dimana bentuknya adalah px per qx ya. Px itu dan qx adalah polinomial dan qx nggak boleh nol ya. Nah, kita akan menentukan seperti tadi domain range sketsa grafik, potong sumbu xy dan asimtot. Kita coba yang paling sederhana yaitu super x. Nah, kita lihat gambarnya di sini ya. Kalau kita lihat gambarnya, grafiknya ya, itu domainnya apa? Kita perbesar ya. Domainnya itu semua R ya, kecuali apa? Kecuali 0 ya, kecuali 0. Kenapa 0? Kalau 1 per 0 itu bisa nggak? Tidak bisa ya, kita tidak bisa mendefinisikan. Jadi domainnya itu semua R kecuali 0 betul. Terus kalau kita lihat ringnya ya, kita lihat ringnya di sini, dia dari sebelah, kalau domainnya kita ambil positif ya, itu kan dia naik ya, menuju kemana? Ke Y ya, tapi dia tidak akan pernah menyentuh sumbu apa ini, sumbu Y positif. Sekarang kita lihat dari bawah yang domainnya negatif, kita tarik ya, ini juga, ini tidak akan pernah menyentuh sumbu Y juga. Artinya apa? Sumbu Y di sini adalah asimtot tegak, sumbu X di sini asimtot datar. Jadi asimtot itu suatu garis yang tidak pernah tersentuh oleh grafik. Ini kelihatannya nempel tapi dia nggak nempel. Kalau kita perbesar, itu enggak, dia ada jaraknya ya, itu namanya asimtot. Nah, titik potongnya ada enggak terhadap sumbu X sumbu Y? Tidak punya ya, dia tidak punya titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perbesar aja ya. Nah, ini kelihatan banget bahwa dia tidak akan pernah menyentuh di sumbu Y maupun di sumbu X. Berarti kita sudah tentukan domainnya itu semua R kecuali 0, R-nya juga sama, RF-nya, ringnya itu semua R juga, atau semua Y di R kecuali 0, dia tidak akan pernah menyentuh 0, karena kalau X-nya 0 dia tidak terdefinisi ya. Oke, kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya dia tidak punya ya, tidak pernah menyentuh sumbu apa ini, sumbu X, berarti dia tidak punya titik potong. Titik potong sumbu Y juga tidak punya, karena dia tidak akan pernah menyentuh sumbu Y, jadi tidak punya titik potong terhadap sumbu Y. Asimtot tegaknya sumbu Y, ini asimtot datarnya adalah X. Masih ingat ya tadi asimtot adalah garis yang tidak akan pernah disentuh oleh grafik ya, bisa dipahami ya. Itu untuk yang contoh yang paling sederhana nomor 1. Oke, untuk yang nomor 2 kita coba agak lebih kompleks di nomor 1 ya. Kita coba untuk rasionalnya 2x tambah 1 dibagi x min 1. Nah, kalian fokusnya di penyebut ya, untuk mencari domainnya. Penyebut itu tidak boleh 0, berarti x min 1 tidak boleh 0. Artinya apa? X tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini grafiknya, kalian bisa lihat. Kalau x sama dengan tidak boleh x tidak boleh sama dengan 1, berarti kita sekalian bisa tentukan asimtot tegaknya. Nah, kita perbesar aja ya. Nih, tidak akan pernah menyentuh 1 ya, 1 ini ke, nah ini 1. Nah, atau kita buat garis saja, kita perkecil biar kelihatan kalian. Nah, ini begini. Jadi domainnya tidak boleh semua R, boleh kecuali X sama dengan 1. Lah, kita bisa tentukan sekalian ya asimtotnya dia untuk tegaknya X sama dengan 1, jadi tidak akan pernah menyentuh X sama dengan 1. Kemudian kalau kita cek itu untuk domainnya selesai, kita lihat ringnya. Kalau kita amati di grafik ini ya, ini kan mulai dari bawah ini ya, dia di 2 terus ke bawah ke min tak hingga dan ke plus tak hingga, dan min tak hingga. Tapi kecuali berapa? Dia tidak akan pernah menyentuh 2. Berarti ringnya apa? Semua R kecuali 2. Kita bisa katakan bahwa asimtot datarnya itu 2, karena dia tidak akan pernah menyentuh 2 atau Y sama dengan 2. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X dan Y, masih ingat ya, titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya yang 0, titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0 ya. Kita bisa hitung itu titik potongnya di sini, kita bisa perbesar itu apakah betul di min 0,5 itu. Nah, betul ya, di min 0,5 dan 0,1 itu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bisa dipahami ya. Jadi kalian perlu menganalisis grafik ini ya. Untuk yang nomor 2, domainnya itu semua R kecuali 1. Kenapa 1 tadi?
karena kalau 1 dia tidak terdefinisi. Ya, fokus di penyebut. Kemudian untuk ringnya dari hasilnya semua R kecuali 2. Kenapa 2? Dia tidak akan pernah menyentuh 2. Ya. Karena dia ada plus tak hingga, min tak hingga, kecuali dia di 2. 2 itu bisa kita katakan asimtot datarnya Y sama dengan 2. Asimtot tegaknya itu X sama dengan 1. Ya. Bu, kalau bisa dilihat dari sini kan bisa, Bu. Iya. Kalau asimtot tegak itu di domain, asimtot datar di ring. Jadi pahami ya, itu untuk yang contoh nomor 2. Oke, yang nomor 3 yang lebih kompleks dari nomor 2 ya. Contohnya adalah 2x plus 2 per x kuadrat plus 3x min 4. Nah, kalian fokusnya tetap di penyebut kalau mencari domain. X kuadrat plus 3x min 4 kalian faktorkan ya. X plus 4 x min 1. Nah, berarti dia semua R kecuali ya, kecuali min 4 atau 1. Nah, kita buat begini. Nah, ini grafiknya seperti ini. Kita perbesar saja ya, kita fokus ke grafiknya. Nah, kalau kita lihat nih min 4 tadi kan nggak boleh min 4 ya, nggak boleh min 4 dan nggak boleh 1. Oke, kita perbesar aja, apakah betul di sini 1? Oh ya, nggak boleh min 4 dan nggak boleh 1. Kalau domainnya tuh nggak boleh X sama dengan min 4 atau tidak sama dengan 1, berarti kita bisa katakan itu sekalian adalah asimtot tegaknya ya, X min 4 atau X sama dengan 1 ya. Jadi ada 2, asimtotnya ada 2, domainnya semua R kecuali min 4 dan 1. Kemudian ringnya kalau kita teliti di sini, kita analisis, kita lihat ternyata dia mencakup semua Y ya, Y positif oke, Y negatif oke, 0 pun ada, berarti semua R. Kita bisa katakan untuk domain fungsi ini itu adalah semua R. Kalau domain ringnya semua R. Kalau domainnya itu semua R kecuali min 4 dan 1. Kalau ringnya semua R ya, Y di R. Dia memenuhi semua Y positif, Y negatif, kemudian 0. Ini titik potong terhadap sumbu X-nya di sini punya, kita lihat di sini. Nah, ini ada min 1,0. Sumbu Y juga dia punya di 0, min 0,5. Kita buka lagi aja apakah betul ya, nih min 0,05 kelihatan ya. Nah, jadi kita bisa tulis tadi apa domainnya semua R kecuali min 4 dan 1. Oke, domainnya kecuali min 4 dan 1 di sini ya, kecuali min 4 dan 1. Kemudian R-nya ringnya itu semua R. Oke, titik potong terhadap sumbu X-nya ini kita punya min 1,0 ya, titik potong terhadap sumbu Y kita punya 0,5 ya. Asimtot tegaknya kita ambil di domain, karena domainnya nggak boleh sama dengan min 4 ya, berarti X sama dengan min 4 asimtotnya, dan X sama dengan 1. Asimtotnya tidak ada ya, karena dia tidak ada yang tidak menyentuh, semua bisa tersentuh ya. Jadi untuk asimtot datar tidak ada, dia hanya punya asimtot tegak. Jadi tidak semua fungsi itu punya kedua asimtot, baik tegak maupun datar. Ada yang hanya punya keduanya, ada yang hanya punya salah satu. Oke ya, itu untuk yang nomor 3. Oke, untuk contoh terakhir ya, kita coba yang lebih kompleks dari nomor 3. Jadi kuadrat semua. Untuk pembilangnya x kuadrat min 2x min 15, penyebutnya x kuadrat min 2x min 3. Ya, seperti biasa kalian fokus di penyebut untuk mencari domainnya. X kuadrat min 2x min 3 ini kalian faktorkan ya. Jadi x min 3 x plus 1. Berarti dia domainnya itu semua R kecuali berapa? Kecuali 1 dan kecuali min 1 dan 3. Ya, kita bisa lihat ini grafiknya. Nah, di sini. Kecuali min 1 dan 3. Nah, apakah betul, Bu? Kita lihat aja. Kita perbesar saja ini gambarnya. Jadi untuk mencari kalian faktorkan dulu ya. Faktorkan ini x kuadrat min 2x min 3, faktornya adalah x plus 1 x min 3. Berarti x plus 1 itu kan x sama dengan min 1 ya. X min 3 berarti x sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat ini ya tidak pernah menyentuh min 1 ya. Tak, satunya besar nih. Nah, ini min 1 dan 3 dia turun. Nah, berarti domainnya tidak boleh 2 ini, otomatis asimtot tegaknya ya, asimtot tegaknya ya
X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Nah gitu aja. Jadi untuk mencari asimtot tegak kalian bisa lihat di domainnya nggak boleh berapa gitu loh ya. Dan untuk mencari domainnya nggak boleh berapa, kalian lihat penyebutnya nggak boleh 0. Bisa dipahami ya. Jadi domainnya semua R kecuali min 1 dan 3. Asimtot tegaknya otomatis X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Bisa dimengerti ya. Kemudian untuk mencari ringnya, kita lihat, kita perkecil aja grafiknya karena ada yang di atas itu. Nah kita turunkan ke bawah, ada yang di atas nih, ini kan ke bawah nih, berarti Y nya tak hingga masuk, kemudian ini ada yang ke atas. Nah ini tak hingga, tapi ingat ini nggak ada menyentuh berapa ini. Nah nggak ada menyentuh berapa nih, 1 kalau kita amati di sini ya, 1, berarti dia asimtot apa? Yes, dia asimtot datar. Nah kalau begitu kita bisa cari tahu ringnya otomatis dia akan nilainya kurang dari 1 atau lebih dari berapa nih, 4 ya, ini kan kosong, ini kosong, itu ringnya kurang dari 1 atau lebih dari sama dengan 4. Oke ya. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu X maupun sumbu Y, sumbu X nya kita ada 2 di sini, di min 3,0 dan 5,0. Kemudian untuk di mana sumbu Y jadi 0,5. Kita perkecil aja biar kita lihat ya. Ini grafiknya seperti ini. Nah kelihatan ya, jelas ya. Jadi dia tidak akan pernah menyentuh di Y sama dengan 1 begitu. Gue dekatkan ini, dan dia nggak untuk yang tegaknya dia nggak akan menyentuh X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Bisa dipahami ya. Itu untuk yang terakhir. Kita kecilkan, berarti yang nomor 4 ini domainnya semua R kecuali min 1 dan 3. Konsekuensinya berarti asimtot tegaknya X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Kemudian untuk ringnya kita punya Y. Oh ini nggak usah pakai sama dengan ya, karena dia kan nggak akan mungkin 1 ya, berarti kurang aja ini. Nah Y kurang dari 1, Y kurang dari 1, tapi Y nya lebih dari 4. Kenapa dia nyentuh 4 di sini? Kalau kita perhatikan nyentuhnya di titik mana ini, 1,4. Nah berarti boleh 4 untuk ringnya. Titik potong terhadap sumbu X kita punya ini min 30 dan 50, sumbu Y 0,5. Bisa dipahami ya, ke atas bisa ya. Nah jadi untuk rasional itu kalian harus betul-betul paham sketsa grafiknya gimana Bu ya, pakai tabel. Kalau kalian pakai manual itu pakai tabel, tapi kalau mau seperti Ibu kalian bisa install GeoGebra Classic. Ini sangat membantu sekali, apalagi di era PJJ seperti ini ya, sangat membantu kalian. Paling tidak kita bisa membantu untuk menganalisis. Bisa dipahami ya. Jadi untuk mencari asimtot tegak kalian lihat di mana, di domain. Domain lihat di yes, dia di penyebut nggak boleh sama dengan 0 ya. Kalau yang ini kan dia tidak boleh nolnya di min 1 dan 3. Oh berarti domainnya semua R kecuali min 1 dan 3. Asimtotnya berarti X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3 begitu. Nah untuk mencari asimtot datar sebenarnya ada triknya begitu. Jika kalau kita perhatikan di sini, jika pangkatnya yang pembilang dan penyebut ini kan, kalau pangkatnya itu sama ya, itu kalian cukup koefisiennya aja, 2 dibagi 1 berapa? 2. Berarti asimtotnya itu pasti nanti 2, di Y sama dengan 2, coba nomor 2 ya kan. Nah ini juga sama, berarti 1 kita udah hitung tadi ya, betul 1. Kemudian untuk yang ini, nah asimtotnya berarti berapa? Ini kan 2, ini berapa? Ini lebih besar ya. Kalau pangkatnya nggak sama berarti dia tidak punya asimtot datanya 0 ya, sorry. Nomor 3 tadi apa? Oh tidak ada nih ya, karena ini pangkatnya beda nih ya, yang ini 2x, ini x kuadrat. Jadi kalau yang pangkatnya sama itu kita bisa bagi koefisiennya. Oke, itu ya. Jadi belajar lagi terutama untuk fungsi rasional.